Halo Sobat Pencemuria, ketemu lagi dengan saya, Denny Nadalung. Hari ini saya mau nyervis biasa sih, ada reel Osea Jigger 2001 NRPG. Ini sudah pernah saya review dulu, jadi saya rasa hari ini khusus untuk servis saja. Jadi step by stepnya bagaimana, kemudian tekniknya bagaimana, dan ini problemnya adalah bearing handle-nya ini berisik dia. Oke, jadi kita akan langsung saja buka-buka dari handle-nya dulu. Seperti biasa, siapkan baki seperti ini, kemudian tentu saja oil, grease, dan lain sebagainya. Untuk uji ini pakai ini aja, S02 yang khusus overhead. Kemudian untuk sliding partnya pakai yang ini bisa SRG, dan drag race-nya pakai ini. Oke dah. Dan oil ini aja pakai DND sintetik, ini bagus. Oke, tentu saja siapkan semuanya, grease-nya, kemudian cleaner, ada cleaner seperti ini. Cleaner, kemudian peralatan-peralatan. Oke, seperti biasa, saya rasa teman-teman semua sudah tahu alat-alat apa saja yang digunakan untuk nyervis reel. Nah, selanjutnya kita tata dengan rapi dan kita cek. Ini pasti ngerosok dia kalau. Nah, seperti ini. Nanti bisa diganti nih. Kondisinya bersih sih, kemungkinan ini dikasih oli dia. Dan reel ini punya teman saya dari Lembongan, namanya Bliwindu. Kemarin sore bawa, dan katanya hari ini penyeberangan bootnya jam 1, jadi special request katanya kemarin supaya diselesaikan segera. Maka dari itu langsung aja saya servis pagi-pagi, paling 30 menit selesai ini. Oke. Kode 1, dia mutarnya harus ke kanan. Ini bekas dipaksa ke kiri sepertinya, jadi ada cacat seperti ini. Oke, jangan sampai lupa, kalau handle kiri, bautnya ke kanan. Kalau handle kanan, ngelepas bautnya ke kiri, seperti itu. Oke, masih sangat bersih semua. Bersih karena kemungkinan sih rajin ini orangnya. Rajin dicek dan dibersihkan. Oke, kita buka-buka bautnya. Kemudian ada spacer juga, ada bearing, jangan sampai lupa. Ini kita urutkan ya. Baut, kemudian ring, 2 spacer, kemudian spacer kecil, kemudian bearing. Nah, jadi ini urutannya dia. Oke, selanjutnya kita buka baut body. Oke, jangan sampai lupa di setiap baut Osea Jigger itu selalu ada ring seperti ini. Karena di beberapa kejadian saya nyervis reel OJ, terkadang ring yang ada di baut ini hilang dia, kemungkinan lupa sehingga tercecer.
Oke, setelah kita buka baut body, kita bisa buka frame-nya seperti ini. Nah, ini bersih dia. Ini frame-nya bisa kita taruh, kemudian kita bisa lepasin ini bearingnya. Ini kemudian kita lepas lagi baut blok yang ada di untuk alas gearnya. Oke, ini baut bloknya kita kumpulkan, kemudian kita buka. Nah, ini kondisinya masih bersih sih. Nah, ada bearing. Kemudian ini frame-nya busing. Ini bisa kita lap-lap pakai tisu aja kayak gini, nggak apa-apa. Oke, ini juga masih bersih. Tinggal kita semprot dikit nanti. Kemudian ini gear, tension, pinion dan slider, kemudian docking, nah ini kemudian as gearnya juga bisa kita buka. Nah, bisa kita buka seperti ini. Oke, hati-hati di sini ada clicker kecil di bagian gearnya. Dan ini sudah hitam-hitam dia karena drag grease-nya bergesek dengan carbon tex. Oke, selanjutnya kita bisa siapkan baki lagi satu. Oke, baki untuk cleaning. Siapkan sikat gigi seperti ini, kemudian tentu saja tisu untuk mengeringkan. Nah, ini bisa kita semprot cleaner. Oke, setelah itu tinggal dilap aja pakai tisu, dia akan langsung bersih. Nah, simpel aja seperti ini. Karena grease asli bawaan Osia Jigger tuh memang nggak terlalu banyak. Nah, dia langsung bersih seperti ini. Oke, kemudian bloknya ini juga bisa tinggal kita semprot aja. Semprot, kemudian kita sikat-sikat. Setelah itu kita lap.
Oke, selanjutnya kita finishing lagi sisa-sisa kotoran yang masih menempel. Biasanya ada sisa-sisa grease di sela-sela, kemudian di sudut-sudut posisi bloknya bisa kita bersihkan seperti ini. Tada, dia langsung bersih. Oke, seperti itu cara pembersihannya, simpel aja. Kemudian komponen-komponen yang lain juga dibersihkan.
Oke, sudah bersih semua. Kemudian setelah dibersihkan, jangan lupa bersihkan semua alat-alat pendukung supaya gampang nanti kalau mau dipakai lagi. Jadi selain kita membersihkan reel, kita juga harus membersihkan alat-alat yang lainnya seperti itu. Nanti kalau dipakai lagi biar selalu dalam kondisi bersih. Oke, kita singkirkan yang sudah tidak dipakai lagi. Selanjutnya, hal paling penting adalah menyusun komponen keseluruhan daripada reel yang akan dipasang seperti itu. Jadi kalau yang terbiasa nyervis seperti saya nggak masalah agak berantakan seperti ini, tapi kalau yang tidak pernah melakukan servis sebelumnya diwajibkan untuk selalu menata rapi semua komponen reelnya supaya tidak bingung pada saat pasang, gitu aja sih. Nah, seperti ini. Kalau saya seperti ini sudah hafal ya. Kalau teman-teman mungkin yang belum pernah bongkar, usahakan pakai skema ya. Skema bisa dicari di internet atau di box reelnya biasanya ada skema. Oke, selanjutnya kita pasang. Oke, kondisi belum sembuh benar. Selanjutnya kita pasang, kita mulai dari blok alas gearnya. Kita bisa pakai grease SRG-nya. Untuk grease, saya tidak pernah fanatik harus grease ini, harus grease itu, karena grease yang bagus itu adalah grease khusus untuk reel dan dia berfungsi dengan baik dalam hal melumasi itu aja, dan grease-nya tidak bercampur air laut, udah bebas mau pakai pen grease, mau pakai Daiwa grease, mau pakai Shimano, mau pakai DND atau grease-grease yang lainnya yang banyak dijual di toko-toko online itu bisa dipakai. Jadi grease yang bermasalah ketika grease-nya itu dia sudah tidak melumasi dengan baik. Dalam artian grease-nya udah campur air dia. Nah, kalau udah seperti itu, mau grease apapun dia akan bermasalah seperti itu. Jadi nggak harus Shimano nggak seperti itu. Ini sekedar memantapkan saja sih. Jadi terasa lebih gimana gitu. Kalau grease Shimano kita kasih, kalau reel Shimano kita kasih grease khusus Shimano, itu akan terasa lebih, istilahnya lebih ada nilai tersendiri gitu. Sedangkan fungsi grease di mana-mana ya sama. Dia hanya akan melumasi apabila grease-nya berfungsi sebagai pelumasan dengan baik, seperti itu aja. Oke, selanjutnya tempat alas slidernya kita bisa beri grease atau kita ratakan semua gini, nggak masalah, malah lebih bagus dia. Oke, secukupnya seperti ini. Kemudian kita pasang slider. Nah, seperti ini dia. Selanjutnya kita pasang ini kawat tuas untuk slidernya. Hati-hati karena ini rawan loncat ya. Oke, pastikan posisinya seperti ini ya. Setelah itu ada baut pengaman di sini. Nah, kemudian kita tinggal pasang
Selanjutnya pinion gear. Oke, pinion gear. Kemudian jangan lupa pretensionnya. Selanjutnya kita akan pasang docking untuk gearnya. Nah, ada perbedaan pemasangan untuk Osea Jigger. Yang handle kiri dia posisi, ini kan ada tanda, posisi harus seperti ini, supaya nanti pada saat auto locknya dia posisinya di atas seperti ini. Nah, seperti itu. Kalau yang handle kiri, kalau yang handle kanan, tanda ini dia harus posisi seperti ini. Nah, jangan sampai lupa. Kalau nggak gitu dia posisi auto locknya tertukar dia. Memang tidak masalah sih, cuman dia tidak akan seperti aslinya lagi karena posisi auto locknya tertukar seperti itu. Oke, handle kiri seperti ini. Kemudian kita siapkan dockingnya. Selanjutnya kita pasang seperti ini. Jadi tanda ini dia harus di ujung slider auto locknya. Seperti itu. Nah, ketika posisi seperti ini, kita bisa menggunakan handle-nya untuk percobaan, maka dia posisi handle-nya akan seperti ini. Oke, sehingga pada saat lock ini akan membentur slider sehingga akan otomatis ceklek seperti itu. Kemudian posisinya handle-nya di atas seperti ini. Nah, kalau bisa auto locknya di depan atau di bawah atau di belakang seperti ini, saya pastikan salah posisi pemasangan ini dockingnya. Seperti itu sih, simpel aja. Oke, itu sekedar informasi. Kemudian kita bisa gunakan drag race untuk ini ya, untuk drag washer ya. Oke, gunakan secukupnya. Saya infokan bahwa drag grease itu beda dengan grease biasa. Drag grease itu dia lengket ya, sehingga meskipun ini kita isi grease seperti ini, dia tidak akan menyebabkan licin. Itu perbedaannya. Oke, selanjutnya kita pasang secara selang-seling antara drag washer dan key washer seperti itu. Kemudian jangan lupa clicker. Ada clicker di sini. Pemasangan clicker tuh harus di tengah-tengah di antara 4 lubang. Ini jadi kan ada 4 lubang nih, 1, 2, 3, 4. Dia ada di salah satu lubang di tengah-tengah di sini. Nah, jadi masangnya harus di sana dia. Oke, selanjutnya ini key washer lagi. Kemudian kita pasang drag washer lagi. Kemudian clicker. Oke, setelah itu kita pasang key washer yang paling terakhir. Nah, dia posisinya harus seperti ini. Kemudian kita pasang ini pushing one way. Nah, maka dockingnya akan berfungsi seperti ini ya. Oke, selanjutnya pakai grease yang ini, yang S berapa nih? S2 yang khusus untuk overhead Shimano. Kita bisa beri grease
secukupnya. Oke, kita berikan garis cukupnya di semua gerigi. Nggak perlu terlalu banyak sih. Nah, segini sudah cukup. Kemudian kita siapkan frame-nya. Ini frame-nya. Bagian frame ini bisa kita beri grease tipis-tipis saja, tidak masalah. Supaya kalau kena air dia nggak langsung bereaksi dia menjadi garam. Oke, kemudian kita pasang bearing di sini. Pasang klipnya. Oke, selanjutnya kita bisa satukan antara blok dengan frame-nya. Nah, seperti ini. Setelah itu kita bisa pasang ini terlebih dahulu supaya terkunci dia. Oke, 2 ring. Kemudian ini harus dalam posisi cembung dia, posisi cembung seperti ini. Oke, kalau ketukar nanti tension drag-nya dia jaraknya menjadi jauh. Kemudian ini ada ring lagi, baru kita pasang baut drag-nya. Oke, jika sudah terpegang seperti ini, kita aman jadinya. Tinggal baut yang ini aja kita pasang. Oke, kemudian ini bisa kita oles-olesin grease seperti ini, secukupnya saja, tidak perlu terlalu banyak. Selanjutnya kita pasang ini frame. Bearing. Kita pasang klip. Oke, selanjutnya ini boleh diberi grease cukupnya, jangan terlalu banyak. Nah, dia akan seperti ini dia. Selanjutnya kita pasang semua baut bodi.
Oke, kencangkan secukupnya. Kemudian kita beri grease. Selanjutnya kita lakukan penggantian bearing yang berisik tadi. Ini kan ada berisik satu dia. Oke, tinggal kita ukur saja. Ukurnya seperti ini. Lingkar dalam 5, lingkar luar 9, tinggi bearing 3, berarti 5, 9, 3. Ukurannya 5 kali 9 kali 3. Oke, ini bearingnya. Kita cek lagi. Nih, kebetulan sudah ada. Ini dia. 5 kali 9 kali 3. Ini bearing biasa, bearing SS biasa. Jadi kalau mau ganti pakai bearing aslinya biasanya inden lama dia, 1 hingga 2 bulan. Oke, sementara kita akan ganti menggunakan bearing biasa aja. Oke, kemudian kita beri grease. Oke, makanya nggak akan ngerosok lagi dia. Oke, selanjutnya kita satukan semua. Seperti ini. Kemudian kita tes posisi auto locknya harus di atas seperti ini. Nah, jadi posisi auto lock ini berhubungan dengan pemasangan posisi docking ataupun kiwasser yang paling bawah di bawah gear. Jadi jangan sampai salah dalam melakukan pemasangan bagian itu, maka dia akan posisi locknya di atas seperti ini. Oke, selanjutnya tension star drag, kemudian spacer ring, kemudian baut, oke, kita kencangkan secukupnya. Nah. Oke, pastikan posisi covernya pas. Oke, sudah selesai. Selanjutnya, seperti biasa, kita finishing dengan lap microfiber supaya menjadi tambah celing dan bersih ya. Nah, seperti ini.
Oke, kita tes suara klikernya. Oke, suara kliker bunyi. Auto lock oke. Lock permanen juga sudah oke. Jadi sekian saja tutorial servis dari saya. Hanya perlu waktu 36 menit untuk melakukan servis seperti ini. Jadi tidak ada alasan kalau bagi pencinta reel atau seorang pemancing yang alat pancingnya sampai rusak berantakan, itu bukan salah reelnya, tapi lebih ke pemiliknya, seperti itu. Oke, jadi saya tunggu nanti kedatangannya Beli Windu untuk ngambil reel ini sekitar jam 10. Oke, saya Denny Nadalung. Semoga informasi saya bermanfaat bagi Anda semua. Mohon maaf, kondisinya mulai ada gangguan lagi dari semalam, kena flu lagi kayaknya. Oke, saya Denny Nadalung. 2 jempol untuk Anda semua. Mantap.